Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Siska, dengan Kak Luki. Ayo Kak Luki, ibadah jangan ngegame aja. Kak Luki nggak ngegame ya ini ya. Kak Luki lagi streaming, bukan streaming, mau lihat record untuk di YouTube ibadah umumnya GKI Solo. Ini loh ada. Nih, Kak Luki. Nah, ini siapa ini? Ya, ini ibadahnya GKI Solo di YouTube. Alamatnya nanti ada di warta gereja masing-masing. Tanya orang tuanya kalau nggak tahu. Kak Luki bingung ini alamatnya. Tadi dibantuin sama teman-teman Kak Siska. Oh. Ya. Oke, kita mau ibadah untuk anak kan ini? Ya, kita mau ibadah anak dong. Oke. Kita mau pujikan laguku daki-daki ya, semuanya. Bentar Kak Siska. Kenapa? Teman-teman ini sudah mandi apa belum ya? Oh iya, jangan lari-lari, jangan. Kita mau duduk manis, siapkan hati untuk fokus kepada Tuhan. Jangan ada yang sambil makan ya, kita mau dengar-dengar. Ngemil boleh Kak Siska, ngemil. Oh, jangan, Ngemil. Kak Luki. Nggak boleh ya ngemil Ya, ya. kita- Nggak boleh. Kita harus benar-benar fokus sama ibadah ini. Terus harus sudah mandi, Kak Luki sudah mandi belum? Oh sudah, cuci tangan sudah, mandi sudah bersih. Karena Kak Luki bukan hanya untuk ketemu dengan Kak Siska aja, tapi Kak Luki untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, Kak Siska juga sudah mandi adik-adik. Oke, kita mau mulai pujian ya dengan ku daki-daki gunung yang tinggi. Kalian sudah hafal kan? Dengan gerakan ya. Ayo, dengan gerakannya kita mau dari bawah dulu. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Putar Pak. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau Ada di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ayo, Sekali lagi. ku daki Gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang terbang. Yesus Besertaku terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. dayung kau di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Iya, Oke, Kak Siska, ya Kak suka Luki. duka Tuhan Yesus tetap ada ya Kak Siska ya? Iya dong. Nah, Dia tetap- itulah Tuhan kita. Bangga nggak kita sama Tuhan kita? Kita harus bangga karena kita dalam apapun keadaan pun. Sedih nggak Kak Siska di dalam rumah terus? Nggak bisa kemana-mana. Sekarang teman-teman kalau belajar gimana? Hanya lihat handphone atau laptop di rumah juga. Aja. Dengan catatan kata nge-zoom. Boring nggak? Nggak bisa berteman berinteraksi. Tapi ingat, Tuhan ada. Karena itu nggak boleh sedih. Sedih pun kita minta tolong sama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Benar nggak Kak Siska? Ya, betul sekali. Nah, Kak Siska sudah saatnya
kita untuk berdoa, untuk masuk dalam doa, supaya kita lebih fokus lagi dalam ibadah ini. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur karena Kau ada. Kami bersyukur karena Kau ada di setiap saat kami membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada saat ini, meskipun kami jauh dan kami tidak bisa bersentuhan, tapi melalui dengan Engkau kami bisa saling menyapa kasih. Terima kasih Tuhan, karena Kau ada saat ini dan Kau hidup untuk kami dan Kau untuk menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siap untuk melanjutkan ibadah ini dari awal, tengah sampai akhirnya. Kiranya Kau sendiri yang menyertai. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau pujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa ya. Kita sungguh bangga punya Bapa di surga. Kita akan sebentar. Di ref tolong ya. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita memiliki apa Kak Siska? Gak memiliki apa-apa. Yang penting kita berikan dengan apa? Hati. Begitu juga dengan persembahan yang sebentar lagi kita mau berikan. ya. Seperti apa? Kita selipkan dalam amplop. Kita sisihkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktunya gimana Kak Siska? Ya, nanti dititipkan amplop itu ke orang tua supaya disampaikan ke gereja. Nah, yang penting bukan jumlah nilainya, tapi dengan hati kita memberi. Kerelaan hati kita. Itu bisa menyenangkan hatinya Kak Siska? Bukan bukan menyenangkan hatinya Kak Siska. Bukan hatinya Kak Luki juga, tapi hatinya Tuhan. Yuk kita mau masuk dalam lagu ini lebih dalam lagi, lebih gimana gitu sama Tuhan ya. Kita benar-benar bangga punya Allah kita. Kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan sekali lagi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, apa kabar kalian semua? Masih ingat nama kakak nggak? Sudah lama nih kakak nggak ketemu kalian. Gara-gara virus corona kita terpaksa melakukan banyak aktivitas di rumah, termasuk sekolah minggu. Nah, tapi kita tetap nggak boleh malas, tetap rajin sekolah minggu loh ya. Nah, karena kita mau mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu yuk, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua hingga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tadi kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, semuanya untuk benar-benar fokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja. Kiranya Roh Kudus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita langsung cerita ya. Samuel dipanggil Tuhan. Masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ada yang ingat nggak? Benar, tentang Ibu Hana. Ibu Hana yang berdoa sama Tuhan supaya dikasih seorang anak. Dan dia berjanji sama Tuhan kalau nanti dia dikasih anak, anak itu akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ternyata Tuhan benar-benar memberikan seorang anak untuk Ibu Hana. Ingat gak ya Ibu Hana sama janjinya? Iya benar, dia ingat. Dia ingat untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Karena itu Ibu Hana memberikan anaknya yang bernama Samuel kepada Bapak Eli. Bapak Eli adalah seorang imam. Imam itu pekerjaannya seperti bapak atau ibu pendeta di gereja kita. Coba tanya sama papa mama, nama bapak ibu pendeta di gereja kita namanya siapa ya? Nah, akhirnya Samuel menjadi pelayan Tuhan di Bait Suci Allah. Bait Suci Allah adalah nama gereja zaman dulu. Samuel itu rajin loh, dan dia juga adalah anak yang taat. Suatu hari ketika sudah malam, pada saat semuanya sudah tertidur, tiba-tiba Samuel mendengar sebuah suara. Samuel? Samuel? Ada yang manggil aku? Siapa ya? Oh, pasti Bapak Eli. Lalu Samuel pergi ke kamar Bapak Eli. Tok tok tok. Bapak Eli tadi manggil aku ya? Bapak Eli bilang, tidak Samuel, Bapak tidak panggil kamu. Lalu Samuel pergi ke kamarnya untuk tidur lagi. Lagi-lagi waktu Samuel tidur, dia mendengar suara itu lagi. Samuel, Samuel. Samuel lalu bangun lagi. Ini pasti Pak Eli. Samuel lalu pergi ke kamar Bapak Eli lagi. Samuel bertanya lagi sama Bapak Eli. Bapak Eli panggil aku ya?
Lagi-lagi Bapak Eli bilang, "Tidak Samuel, Bapak tidak panggil kamu. Tidurlah." Samuel pun kembali lagi ke kamarnya dan dia tidur lagi. Ternyata suara itu manggil lagi. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun lagi dan dia ke kamar Bapak Eli lagi. Waktu Samuel nanya lagi sama Bapak Eli pun langsung ingat, ini pasti suara Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Bapak Eli bilang sama Samuel, "Nanti kalau kamu dengar suara itu lagi, bilang seperti ini ya. Berbicaralah Tuhan, Samuel mendengar." Samuel pun menjawab, "Iya Bapak Eli." Lalu Samuel kembali ke kamarnya. Nah, waktu dia tidur lagi, ternyata suara itu benar-benar manggil dia lagi. Ayo, ada yang ingat nggak berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Ada yang ingat? Ada yang sudah hitung? 1, 2, 3, 4. 4 kali Tuhan memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Samuel bangun lagi dan dia ingat sama kata-katanya Bapak Eli. Samuel pun menjawab, "Berbicaralah Tuhan, Samuel mendengar." Lalu Tuhan pun berfirman kepada Samuel, dan Samuel mendengarkan baik-baik perkataan Tuhan kepadanya. Nah, itu ceritanya tentang Samuel yang mendengar suara Tuhan. Kita belajar apa ya dari cerita Samuel tadi? Yang pertama, sabar. Samuel itu anaknya sabar loh. Sabar itu artinya apa ya, Kak? Apakah berteriak-teriak seperti ini? Atau marah-marah ngambek sama mama kayak gini? No, itu bukan anak yang sabar. Terus sabar itu kayak gimana ya Kak ya? Pernah nggak kalian waktu lagi asik main atau lagi asik nonton TV, tiba-tiba dipanggil sama papa mama, "Epi, bantu mama," atau "Joshua, bantu kakak ya." Nah, jawabnya apa ayo? Apakah jawabnya sambil marah-marah? "Ih, mama nih ganggu aja." Atau sambil teriak-teriak? Kalau seperti itu bukan sabar namanya. Sabar itu nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, nggak nangis-nangis waktu dipanggil papa atau mama atau guru. Ingat, Samuel tadi juga dia nggak marah-marah loh waktu dia dipanggil. Yang kedua, kita belajar dari cerita Samuel tadi adalah tentang taat atau OB. Tahu kan artinya OB apa? Artinya taat apa? Kita sering belajar loh itu waktu sekolah minggu di gereja. Taat atau OB itu artinya nurut sama kata-katanya papa, mama, atau kalau di rumah ada emak, ada engkong. Kalau di sekolah kita nurut sama kata-katanya miss atau bu guru ya. Kalau di sekolah minggu nurut sama kata-katanya siapa ya? Ya sama kakak-kakak sekolah minggu. Seperti kalau kita mau ayat hafalan, kakak sekolah minggu bilang kayak gini, "Ayo berdiri, kita mau ayat hafalan." Terus kita gak mau berdiri gitu, cuman maunya duduk. Itu namanya OB enggak? Enggak dong. Kalau OB itu kita nurut, kita ikut berdiri untuk ayat hafalan. Itu yang namanya taat. T-A-A-T.
Jadi apa boleh seperti ini yang namanya taat itu? Dibilangin gak mau dengar, telinganya ditutup. Boleh gak ya seperti ini ya? Ini OB gak? Iya, itu gak OB dong. Itu tidak baik. Ingat, kita harus taat sama Tuhan. Jadi anak baik yang nurut apa katanya mama, papa, miss atau guru di sekolah atau kakak sekolah minggu di gereja. Seperti Samuel tadi yang dibilangi sama Bapak Eli, bilang seperti ini ya Samuel kalau mendengar suara itu lagi. Nah, Samuel nurut kan? Pada saat dia dipanggil lagi, dia mengikuti kata-katanya Bapak Eli. Nah, yang terakhir kita belajar dari cerita Samuel tadi adalah rajin. Samuel itu anak yang rajin. Apalagi waktu dipanggil 4 kali sama Tuhan, dia gak males loh. Padahal waktu itu dia lagi tidur. Dia langsung berdiri ke kamarnya Bapak Eli. Walaupun pada saat itu dia gak tahu kalau itu yang manggil Tuhan. Jadi kalau yang namanya rajin itu, apakah kita akan bilang sebentar Ma waktu dipanggil sama mama? Enggak ya, enggak gitu. Kita harus seperti Samuel yang rajin. Sekalipun pada saat itu Samuel masih mengantuk, tapi dia rajin, langsung berdiri, langsung pergi ke kamarnya Bapak Eli. Jadi kita juga mesti rajin seperti Samuel, bantu mama, ya bantu papa, atau bantu kakak. Kita nggak boleh males. Nah, sekarang coba bilang sama papa, mama yang di samping kalian saat ini. Bilang, "Mah atau Pa, aku mau jadi anak yang rajin, anak yang sabar, anak yang taat seperti Samuel." Nah, itu cerita tentang Samuel yang dipanggil Tuhan. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman ini bisa menjadi anak yang rajin, taat, sabar seperti Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat hafalannya itu pendek kok gampang. Ada di Efesus 4 ayat 2a. Lagi ya, di Efesus 4 ayat 2a. Isinya, hendaklah kita rendah hati, lemah lembut, sabar. Gampang kan? Lagi ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kita rendah hati, lemah lembut, sabar. Lagi ya. Oke? Bisa dicoba sama papa sama mama di rumah ya. Oke, kita mulai. Untuk huruf E-nya ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kita rendah hati, lemah lembut, sabar. Oke? Ya, ini bahan-bahan untuk aktivitasnya ya. Kita butuh 2 lembar kertas buffalo beda warna, 1 lembar kertas HVS, terus gunting, pensil, penggaris. Nah, ini bisa pilih salah satu, lem atau isolasi double tip. Nah, yang pertama ambil 1 kertas buffalo, ini kita lipat jadi 2 dalam posisi seperti ini. Kita ambil penggaris, ambil juga pensilnya, nggak sampai separuh halaman, ini separuh, kita agak naik sedikit. Nah,
kita garis ini. Nah, ini nanti yang kita garis ini kita potong, hasilnya akan seperti ini. Tara, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang kedua, ini tadi kan kita sudah bikin nih kasurnya, kita mau bikin bantalnya. Kita ambil kertas HVS ya. Nah, ini kita sesuaikan ya, kita ukur sesuai dengan ranjangnya, sesuai bantalnya, mau seperti apa ukurannya terserah, mau segini juga boleh, terserah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tara, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita lem, kita tempel seperti ini nanti, jadi bentuk bantal. Mau pakai double selotip boleh, mau pakai lem juga boleh. Hasilnya nanti seperti ini, boom ya, seperti ini jadi bantal. Sekarang kita bentar lagi mau bikin orangnya ya. Oke, langkah berikutnya setelah jadi kasur, nah kita ambil kertas buffalo satu lagi yang beda warna. Ini kita mau bikin orangnya ya. Nggak usah satu full ini kita jadikan, ini cukup separuhnya saja karena kasurnya ini. Nah, kita lipat dulu. Nah, ini nanti kita gambar orangnya ya. Gambar orangnya nanti akan seperti ini. Tara, gambarnya seperti ini ya. Coba dilihat. Untuk orangnya seperti ini. Nah, ini nanti kita gunting ya. Hasilnya akan seperti ini. Tara, sudah selesai gunting, jadinya orang seperti ini. Nah, ini kita tempel di bantalnya. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, ini nanti kita ini seperti selimut ya. Kita mau hias ini kayak selimut juga bisa. Dengan kertas buffalo ini kita gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, kita mau tempel. Nah, sedemikian rupa juga boleh, kayak motif selimut. Sudah, hasilnya seperti ini kan. Nah, ini nanti anak-anak mau orangnya mau dikasih mata, hidung atau apapun terserah. Nah, seandainya gimana kalau nggak punya kertas buffalo kak? Oke, nggak masalah, kita mau pakai kertas HVS biasa. Semuanya dari kertas HVS seperti ini. Baik kasurnya, orangnya dari kertas HVS juga boleh. Tapi nanti minta anak-anak untuk mewarnai ya, supaya hasilnya kelihatan beda, mana yang bantal, mana yang orang, mana yang selimut. Itu ya sekreatifnya aja untuk para orang tua. Hasilnya juga seperti ini. Nah, ini nanti kalau sudah ditempel. Oke, selesai. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah tadi ayat hafalan, aktivitas. Sekarang waktunya apa? Waktunya kita berdoa karena kita sudah selesai ibadah sekolah minggu untuk hari ini. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melancarkan semua kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar kami semua yang mendengarkan firman-Mu bisa taat, bisa sabar, bahkan bisa serajin Samuel seperti yang diceritakan tadi. Dan sebentar lagi kami semua akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai ya sekolah minggunya ya. Tapi jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi. Oke? Sekalipun di rumah kita tetap semangat loh ya. Kita nggak boleh malas. Kita tetap harus rajin sekolah minggu. Nah, kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya sama papa mama. Iya. Oke, sekian dari kakak dan sampai jumpa ketemu lagi ya. Dadah. God bless you. Muah.